Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Ibu Ulfanur Fitri Adila Magista Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerajinan tangan crochet dari kelompok kami. Sebelumnya ada pun anggota kelompok kami. Yang pertama, Nika Wulan Pratiwi dengan NPM 23130539198. Kemudian yang kedua ada Dewi Intan Abdillah dengan NPM 23130532209. Ada Amalia Salsabila dengan NPM 23130532214. Kemudian ada Marsha Aulia dengan NPM 23130532218. Dan yang terakhir ada Fauzia Putri Ramadhani dengan NPM 23130532221. Langsung saja, yang pertama adalah inspirasi karya. Kami terinspirasi dari salah satu karya crochet yang ada di YouTube. Alasan mengapa kami dapat terinspirasi dari karya tersebut yang pertama adalah karena memiliki nilai estetika melalui perpaduan warna pastel yang digunakan, sehingga hasil dari produk yang dihasilkan itu memberikan kesan yang indah dan juga menarik. Selanjutnya, kami memilih karya ini juga karena dapat menunjukkan kreativitas dan keterampilan dalam mengolah benang menjadi sebuah produk. Jadi dari benang yang tadinya tidak menjadi apa-apa menjadi sebuah produk yang memiliki nilai estetika. Selanjutnya kami memilih karya ini juga karena memiliki keunikan pada pola hasil rajutannya sehingga dapat menjadi suatu ciri khas dari produk ini. Selanjutnya, selain melihat nilai estetika, kami juga melihat bahwasanya karya ini memiliki nilai guna yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alasan terakhir mengapa kami memilih karya ini adalah karena karya ini dapat menunjukkan bahwasanya sebuah kerajinan sederhana menggunakan barang yang sederhana dan juga teknik-teknik yang sebenarnya sederhana, jika dikombinasikan dengan beberapa teknik dapat menjadi karya seni yang menarik dan juga bernilai ekonomis. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang kami perlukan untuk membuat kerajinan ini itu ada 4. Yang pertama ada hakpen sebagai alat untuk merajut benangnya. Selanjutnya ada stitch marker. Kita gunakan ini untuk menandai bagian-bagian supaya kita tidak lupa bagian tersebut. Selanjutnya ada gunting untuk memotong benang, dan yang terakhir ada jarum jahit untuk merapikan benang-benang sisa. Nah, untuk bahannya tentu saja yang kita perlukan yaitu ada benang. Kami menggunakan benang jenis mekaten. Baik, yang selanjutnya itu adalah teknik yang digunakan dalam merajut tas yang kelompok kami buat. Nah, yang pertama itu adalah teknik rantai atau chain. Nah, teknik ini adalah teknik pertama, yaitu dengan membuat simpul-simpul kecil yang memanjang dan menyambung. Nah, simpul-simpul ini itu berbentuk seperti kepangan rambut, tapi ini terjadi di benang rajutan. Nah, chain ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai baris awal sebelum rajutan dimulai. Panjangnya itu menentukan nanti itu seberapa lebar tasnya. Nah, yang kedua itu adalah celah kecil di antara kelompok rajutan supaya ada lubang tempat memasukkan hakpen di baris berikutnya. Nah, fungsi yang terakhir adalah jembatan, sebagai jembatan di awal setiap baris baru supaya benang bisa naik ke ketinggian yang pas sebelum lanjut merajut. Yang kedua itu adalah teknik tusuk ganda atau double crochet. Double crochet adalah teknik tusuk yang paling sering dipakai di tas ini. Nah, double crochet ini dimulai dengan melilitkan benang ke hakpen. Terus hakpennya itu masuk ke lubang rajutan. Lilitan awal itulah yang membuat double crochet itu lebih tinggi dan sedikit longgar dibanding tusuk-tusuk yang lebih pendek. Nah, hasilnya dari double crochet ini adalah tekstur tas itu tidak terlalu rapat dan tidak terlalu bolong. Nah, untuk tas itu pas karena cukup kuat menahan beban, tapi tetap lentur dan ringan tekstur tasnya. Nah, yang ketiga itu adalah granny stitch atau granny stripe. Nah, teknik ini adalah teknik yang menciptakan pola utama tas berbentuk seperti V. Nah, granny stitch ini bekerja dengan cara memasukkan 3 double crochet sekaligus ke dalam satu lubang yang sama. Karena 3 tusuk dipaksa masuk ke satu tempat, jadi otomatis menyebar ke kanan dan ke kiri, dan itulah yang menciptakan bentuk seperti kipas kecil atau huruf V yang terlihat berulang di seluruh permukaan tas. Nah, ketika pola ini dikerjakan baris demi baris dan dari kiri ke kanan secara terus-menerus dan berulang, itu namanya itu jadi berubah jadi granny stripe. Nah, setiap baris baru atau kelompok-kelompok rajutan masuk ke celah yang ditinggalkan baris sebelumnya, sehingga hasilnya terlihat saling mengunci dan membentuk anyaman yang kuat. Yang ketiga itu adalah teknik ganti warna atau color blocking. Nah, di tas kita kan ada warna
pink, salem, dan putih. Jadi itu kita ada teknik mengganti warna. Yang terakhir itu adalah teknik turning chain. Nah, yaitu setiap kali satu baris selesai dan mau memulai baris baru, benang ada di posisi paling bawah. Terlalu rendah untuk langsung lanjut merajut. Nah, turning chain ini adalah 3 chain atau 3 rantai yang dibuat di awal baris baru untuk menaikkan posisi benang ke ketinggian yang sama dengan double crochet, supaya baris baru ini bisa dimulai di level yang benar. Baik, itu saja teknik yang digunakan dalam merajut tas yang kelompok kami buat. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan dari tas rajut. Di sini kami menggunakan 2 benang, yaitu ada benang yang berwarna pink dan juga benang yang berwarna putih. Yang pertama kami menggunakan benang yang berwarna pink. Nah, pertama kami membuat simpul awal dengan hakpen pada hakpen. Selanjutnya kami merajut membuat chain atau rantai sebanyak 60 rantai. Nanti jadinya itu sejumlah 30 cm, sepanjang 30 cm. Nah, setelah rantainya selesai, kami lanjut merajut membuat double crochet atau membuat 2 rantai, lalu dilanjutkan membentuk pola granny stitch, yaitu dengan membuat 3 double crochet, lalu membuat 2 chain, lalu membuat 3 double crochet pada titik-titik yang ada pada rantai. Nah, selanjutnya kami lanjutkan sehingga polanya itu sampai di ujung rantai. Kemudian kami buat melingkar setiap di rantai-rantainya sehingga membuat alas. Nah, selanjutnya kami juga berikan penanda setiap pola itu berada di ujung rantai, sudah mengelilingi rantai. Selanjutnya setelah membuat sebuah alas, kami lanjutkan membuat badan dari tas. Nah, untuk badan tas ini kami masih menggunakan benang yang berwarna pink. Kami lanjutkan juga tetap menggunakan pola dari granny stitch tadi. Nah, setelah benang yang berwarna pink ini habis, kami lanjutkan menggunakan benang yang berwarna putih. Kami melanjutkan pola membentuk granny stitch tadi, pola bentuk granny stitch. Lalu setelah tas ini membentuk sebuah badan tas tadi, rajutannya sudah membentuk badan tas, kami lanjutkan benang berwarna putih. Nah, setelah itu kami tetap menggunakan pola yang sama hingga benang yang berwarna putih ini habis. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu kita membentuk sisi tas, yaitu dengan cara melipat yang badan yang sudah kita rajut tadi berbentuk seperti tas. Kemudian kita slip stitch pada kedua sisi tasnya. Setelah itu kita pastikan sambungannya itu atau slip stitch yang kita buat itu kuat dan kokoh agar saat nanti tas digunakan tidak gampang robek atau runtuh. Nah, untuk cara yang kelima yaitu kita membuat pegangannya. Nah, kita membuat pegangannya itu harus seimbang antara kanan dan juga kiri. Nah, sebelum membuat pegangan kita membuat rantai dulu. Nah, buat panjang rantai itu sesuai dengan ukuran pegangan yang kita inginkan atau sesuai dengan besar tas yang kita buat. Nah, sambungkan rantai pada sisi yang berlawanan. Kemudian rajut beberapa putaran pada pegangan agar terlihat tebal dan juga kokoh. Tentunya agar tidak gampang robek ataupun runtuh. Nah, ulangi langkah tersebut agar pegangannya itu lebih kokoh. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu kita lakukan finishing. Nah, di finishing ini karena pegangan tasnya itu antara kanan dan kiri itu saling lepas, maka kita jahit. Nah, kita bisa menjahitnya dengan menggunakan jarum tapestry. Nah, bisa menggunakan benang jahit, bisa juga menggunakan benang rajut yang kita gunakan. Nah, setelah selesai kita jahit,
bagian pegangannya, barulah kita merapikan benang-benang yang mungkin berantakan yang ada di sekitar rajutan-rajutan kita. Biasanya itu seperti benang bekas sambungan, seperti itu. Atau benang-benang yang ketika kita mau mengganti warna. Nah, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah waktu pembuatan. Waktu pembuatan yang kami perlukan untuk membuat kerajinan ini kurang lebih 3 minggu, yang dimulai dari pemilihan karya, kemudian persiapan bahan, proses merajut hingga penyelesaian ataupun finishing karya. Jadi 3 minggu itu adalah waktu yang kami butuhkan, mulai dari kami menentukan kami ingin membuat apa, kemudian kami menentukan bahan-bahan yang kami perlukan, kemudian kami belajar teknik-teknik dasar merajut hingga akhirnya tahap finishing produk yang kami buat. Selanjutnya untuk rincian biaya, di sini untuk biaya kami hanya mengeluarkan untuk biaya benang, yaitu sebesar 60.000 untuk 5 pieces benang yang kita gunakan. Untuk alat seperti hakpen, stitch marker, dan juga jarum jahit, itu kami tidak membelinya karena beberapa dari kami telah memiliki barang tersebut, sehingga untuk biaya pembuatan yang kami keluarkan adalah Rp60.000. Selanjutnya adalah kendala pembuatan. Yang pertama, kurangnya pengalaman merajut. Beberapa anggota kelompok masih berstatus pemula dalam seni merajut atau crochet. Hal ini membuat proses produksi di awal itu terhambat karena anggota harus meluangkan waktu untuk latihan terlebih dahulu, khususnya dalam menguasai teknik dasar seperti membuat rantai dan granny stitch atau granny strip. Yang kedua, karakteristik bahan yang kurang kokoh. Nah, pada saat pembuatan alas tas, kami mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi benang terhadap hakpennya. Karena bahan dari benang tersebut itu berukuran lumayan kecil dan teksturnya itu sangat lembut, mirip dengan benang wol dan kurang kaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.